Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Jadi, Bapak selamat pagi. pagi. Oke. Ini Bapak udah sarapan, Pak? Eh, baru ngopi aja sih. Iya. Sehat ya, Pak? Sehat. Ini paling karena ada 7.20 juga, apa aku mulai sekarang aja ya, Pak? Apa mau nunggu? Terserah aja sih. Kayaknya bisa kita mulai aja sih. Nanti mungkin di record aja ya, biar jadi kalau yang ada yang berhalangan nanti kalian bisa share juga. Iya, iya. Ya udah, karena ada 7.20 aku mulai langsung aja ya, Pak. Oke. Mungkin teman-teman boleh ntar kalau mau nanya tentang ANN langsung ke Bapaknya aja. Gitu. Silakan, Pak. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya nggak tahu harus cover semua materi atau enggak. Jadi mungkin nanti saya lebih apa ya? Saya lebih menebak-nebak aja kali ya. Maksudnya apa yang kira-kira worth it untuk kalian pelajari lagi. Maksudnya kaitannya nanti dengan ujian juga gitu. Saya sambil buka beberapa slide juga nanti. Atau mungkin kalau di awal ada yang spesifik request mau tentang apa gitu di materi ANN ini silakan. Ada pertanyaan dulu di awal. Pak, Ya. kan ini hostnya di Bapak ya, Pak. Uh, Dari kaminya juga ada pengen record gitu loh, jadi biar bisa langsung kasih ke partisipannya juga ya kan. Mungkin Bapak boleh ngasih Eric Oke. Yuriko co-host kali ya, Pak. Ke siapa? Eric Yuriko, biar Oke. bisa di record juga. Kasih, Pak. Oke. Silakan. Bentar ya, saya sambil Iya, Pak. cari slide-nya juga. Kalau ada yang tanya dulu di awal silakan ya. Jadi biar saya tahu nanti harus lebih menekankan di mana gitu. Iya. Oke, nggak ada kali ya. Jadi mungkin saya mulai dari yang paling basic dulu. Boleh, Pak? Langsung ke back propagation aja ya. Jadi saya nggak perlu basic single layer perceptron dulu ya. Karena sebenarnya nanti akan tercover juga sih sebenarnya di BPNN. Oke. Oke, jadi mungkin saya mulai dari multi-layer feed forward neural network. Jadi karena sebenarnya nanti basic dari single layer perceptron dan LMS juga akan tercover di situ. Karena kan nanti ada feed forward plus back prop-nya. Oke. Jadi saya akan mulai dari situ. Terus saya share. Dan juga mungkin saya di awal akan lebih ke simulation, di calculation manual, nanti baru masuk ke coding ya. Jadi biar saya
samakan persepsi dari sisi teorinya dulu, baru nanti masuk ke coding. Oke. Jadi di sini udah muncul ya? Udah, Pak. Oke. Ya mungkin di sini saya lebih ke review aja, karena mungkin kalau ini udah pasti sudah diajarkan di kelas ya masing-masing. Kalau nanti yang RNN mungkin belum. Makanya nanti mungkin RNN saya akan sedikit lebih detail. Cuma kalau yang BPNN atau Feed Forward Neural Network ini udah sebenarnya harusnya udah di kelas. Intinya adalah ini sebenarnya pengembangan dari single layer perceptron plus LMS, di mana ada satu kelemahan di single layer perceptron dan LMS. Mungkin ada yang sudah tahu apa kelemahan dari single layer perceptron? Kenapa akhirnya kita menambah layer lagi di INN? Kenapa akhirnya INN ini bisa solve problem tadi yang tidak bisa diselesaikan oleh single layer perceptron ataupun LMS? Least mean square ya. Ada. Ini kaitannya dengan salah satu operasi di mana si single layer perceptron ini tidak bisa menyelesaikannya. Karena kan kita tahu ya, maksudnya single layer perceptron maupun LMS ini biasa digunakan untuk menyelesaikan operasi-operasi ya sebenarnya operasi matematik sih. Akhirnya dibawa ke computer science lah. Kayak misalnya operasi AND, operasi OR. Udah ada yang chat ya. Single layer perceptron tidak bisa regression. Well, sebenarnya kalau ngomongin regression, memang basicnya INN sebenarnya regression. Di setiap neuronnya itu kan regression ya sebenarnya. Saya nggak tahu maksudnya ini adalah kalau ngomongin regression atau classification sebenarnya tetap bisa. Yang mungkin yang dimaksud adalah antara linear dan non-linear kali ya. Karena itu kalau arahnya ke sana baru nanti bisa bahwa benar bahwa single layer perceptron hanya bisa menyelesaikan problem. Kalau kita ngomongin machine learning kan berarti menyelesaikan problem ya. Problem-problem di mana datanya adalah sifatnya linear, bukan non-linear. Oke. Tetapi sebenarnya kita tarik mundur dulu bahwa fundamental problem di mana single layer perceptron tidak terlalu bagus adalah karena dia tidak bisa menyelesaikan problem XOR, exclusive OR. Kita tahu kalau N berarti kan 0 plus 0 hasilnya adalah 0 ya. 0 plus 1 hasilnya tetap 0, 1 plus 0, 0, dan 1 plus 1 adalah 1. Itu adalah datanya maksudnya ya. Jadi mungkin saya sambil share itu deh, Excel saya. Oke, jadi kalau untuk operasi N, saat X1 dan X2-nya kita sudah tahu. Jadi kalau 1 sama 1, pasti Y-nya adalah 1. Ya enggak? Kalau 0 dan 1, dia pasti 0. Kalau 1 dan 0, dia 0. Kalau 0 dan 0, dia pasti 0. Oke, ini adalah operasi N. Di mana single layer perceptron, kalau kalian coba secara manual dengan data ini, di mana dia inputnya ada 2, kemudian langsung masuk ke output, kalian terapkan pertama linear combination, habis itu diterapin activation function, pakai yang sederhana maupun pakai yang sigmoid bisa juga, atau pakai yang cuma binary aja bisa. Terus kerjakan selesai sampai semua data, pasti akan bisa mencapai titik konvergen, di mana akhirnya kalian temukan satu weight
satu kombinasi weight di mana bisa menyelesaikan ini. Oke. Begitu juga dengan operasi OR. Oke. Operasi OR di mana X1, X2-nya juga kita ketahui, berarti kalau OR akan berubah ya. Ininya akan jadi 1, 1, dan 0. Ini N, ini OR. Dua operasi ini akan bisa diselesaikan oleh single layer perceptron ataupun LMS. Pertanyaannya, kalau kita mau ngejain XOR. XOR, apa rule-nya? Ada yang tahu? Keterbalikan dari OR ya, Pak? Ya dibilang mungkin sebenarnya keterbalikan antara bisa kombinasi N dan OR lah ya. Jadi bahwa XOR karena dia eksklusif OR ya. Jadi benar-benar yang beda karena OR kan ya. Jadi yang ini pun dianggap 0. Jadi dia hasilnya true kalau beda X1 X2-nya. Tapi kalau sama kayak 1 dan 1 atau 0 dan 0, dia jadi false juga. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita kerjakan single layer perceptron sebenarnya tidak akan si single layer perceptron ini tidak akan mencapai titik konvergen sebenarnya. Karena pada dasarnya XOR ini bukan data yang linear. Kalau kita cari ya grafnya. Kalau kita cari graph operation OR, dia linear. Kalau secara apa ya? Secara apa? Classification. Yang jelas ini di sini nggak ada ya. Nah ini. Kalau kelihatan ya di image yang saya tampilkan. Jadi untuk operasi N, grafnya akan bentuknya seperti ini. Dia akan mengelompok karena tadi yang 1 dan 1 dia ada nilainya 1 di sini. Yang sisanya adalah 0. Berarti di bawah. Oke. Di dua kelas itu 0 dan 1 bisa dipisahkan hanya dengan satu garis linear biasa. Oke. Garis linear kalau mungkin ada yang sedikit kurang familiar bahwa garis linear adalah satu garis di mana garis lurus, oke, mau itu diagonal atau vertikal atau horizontal, di mana dia bisa memisahkan dua kelas, oke, atau bisa memodelkan suatu data. Kalau kita ngomongnya regresi, oke, bukan classification. Intinya adalah dia bisa diwakili oleh satu garis lurus, itu linear. Oke. Tetapi kalau tidak bisa diwakili oleh satu garis lurus saja, berarti dia non-linear datanya. N bisa diwakili oleh satu garis lurus. OR juga bisa. Oke, karena satu kelas di sini di atas 1 dan satu kelas di bawah yaitu 0. Pertanyaannya sekarang untuk XOR. Tadi kita tahu kan, dia bernilai 1 kalau beda X1 X2-nya dan sisanya adalah 0. Berarti kalau kita gambarkan datanya ada seperti ini. 1 di sini, yang nilai Y-nya 1 ada 2 di sini. Yang putih. Yang nilainya 0 ada 2 di sini hitam. Pertanyaannya, coba kalian gambarkan satu garis yang bisa memisahkan dua kelas tersebut. Bisa atau enggak? Oh, sorry. Udah jelas sekarang suaranya? Udah, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, apakah bisa satu garis bisa memisahkan dua kelas di dalam operasi XOR? Pasti tidak akan bisa. Makanya ini adalah satu problem di mana bukan data linear, tapi non-linear. Oke, karena dia diwakili oleh dua garis, atau sebenarnya kalau mau ekstrem lagi dia pakai elips ya, pakai function yang elips bisa aja. Oke, oleh karena itu single layer perceptron atau LMS tidak akan bisa menyelesaikan ini, karena jelas single layer perceptron didesain untuk linear, apalagi LMS. Di situ jelas ada
pakai activation function-nya memang diarahkan menggunakan linear. Makanya pasti tidak bisa. Akhirnya muncullah satu solusi, yaitu menggunakan multilayer perceptron. Idenya adalah sebenarnya dari single layer perceptron tadi, dari sini ya, ini kan tidak bisa ya diselesaikan. Jadi instead of kita langsung menyelesaikan Y di sini, kita beri satu bantuan. Let's say namanya adalah X3. Oke. X3 secara eksperimen ya, bisa dibuat, oke, X3 adalah operasi N dari X1 dan X2. Oke, jadi di sini kita misalnya 1, 0, 0, 0. Oke. Nah, Y-nya tetap ini. Jadi kita seakan-akan memberi satu bantuan. Jadi X3 di sini. Kemudian Y-nya tetap, X1, X2-nya tetap, dan ini akhirnya bisa diselesaikan dengan single layer perceptron. Konsep single layer perceptron. Nah, ini kalau mau kita asumsikan bahwa ini adalah input layer, 2 ini, X1, X2, dan yang X3 bisa kita anggap adalah hidden layer. Karena sebagai layer bantuan lah ya ibaratnya. Jadi X1, X2-nya adalah input, kemudian kita tambahkan satu tambahan hidden layer ibaratnya di sini X3 baru bisa menyelesaikan Y ini. Ini kalau kalian mau coba silakan sebenarnya, tapi ya sebenarnya ini saya lewatkan aja karena biar lebih masuk ke apa ML multilayer perceptronnya. Oke. Jadi itu adalah background kenapa akhirnya muncul multilayer. Yaitu tadi karena ada keterbatasan dari single layer perceptron. Oke. Jadi intinya adalah si MLP ini atau banyak ya sebenarnya orang menyebutnya adalah akhirnya BPNN karena ada feature backpropagation di sana, bukan hanya feed forward. Oke, ya sebenarnya single layer perceptron pun ada kan. Oke, intinya adalah dia ada punya satu atau lebih hidden layers. Kayak tadi punya satu cukup hidden layer doang bisa dikatakan multi layer. Nah, ini arahnya nanti ke arah deep learning kalau hidden layer-nya biasanya sih udah dianggap deep learning kalau lebih dari 3 hidden layer. Biasanya. Oke, tapi ya rata-rata sekarang seperti itu sih. Walaupun tidak ada aturan baku ya bahwa deep learning harus punya berapa hidden layer gitu. Tapi yang lebih dari 3 itu sudah dianggap deep learning. Tapi kalau masih kayak cuma 1 hidden layer atau 2 hidden layer ya biasanya masih dianggap multi-layer perceptron biasa atau BPNN biasa. Oke, dan nanti yang lebih membedakan lagi adalah seiring karena kita menambahkan layer, ada permasalahan lain di sana sebenarnya. Tapi saya sebenarnya tidak akan masuk terlalu jauh, itu lebih technical deep learning sebenarnya nanti. Mungkin kalian akan dapat di mata kuliah. Harusnya ada mata kuliah deep learning sih. Jadi ada satu problem di mana dengan bertambahnya layer dan otomatis ada bertambah neuron juga di tiap layernya, ada masalah namanya adalah vanishing gradient. Di mana saat proses backpropagation itu, karena kan kita ada partial derivative ya, dan segala macamnya. Ada satu titik di mana si weight ini tidak akan terupdate. Bahwa update-nya akan sangat kecil. Sehingga tidak terasa ada perubahan weight di sana. Padahal dia belum konvergen. Dan padahal dia juga non-linear. Kalau single layer perceptron wajar lah ya, tidak akan konvergen karena memang secara capabilities tidak bisa gitu. Tapi kalau kita udah ngomongin deep learning yang tadi lebih dari 3 layer, ternyata tidak mencapai titik konvergen karena sebenarnya ada tadi masalah vanishing gradient sebenarnya. Secara garis besar adalah intinya weight-nya tidak akan berubah di satu titik gitu. Dia akan mungkin kan kita tahu ya ada kalau ngomongin backprop, di situ ada update weight ya, di mana update weight-nya nanti akan sangat kecil sehingga weight-nya tidak terasa perubahannya, sehingga tetap aja segitu-segitu aja. Loss-nya ya segitu, akurasinya juga akhirnya segitu. Oke. Tapi saya tidak akan masuk jauh ke sana. Yang jelas adalah di BPNN ini atau di MLP, multilayer perceptron, dia
ini non-linear activation function. Oke, jadi tidak mungkin kita pakai linear function di sini untuk activation-nya. Di hidden layer-nya ya. Kalau di output-nya bolehlah pakai linear function. Itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Tapi di dalamnya kita mau nggak mau harus pakai non-linear activation function. Bisa sigmoid, bisa tan. Intinya tidak yang linear. Oke. Terus contains one or more layers. Kemudian high degree connectivity. Ini yang bikin kompleks jadi non-linear adalah sebenarnya ini high degree connectivity antar neuron di tiap layernya. Oke, jadi misalnya output di input ada 2, di hidden ada 5 neuron gitu. Jadi saling terkoneksi semua. Jadi benar-benar high degree connectivity. Oke. Saya mungkin sedikit lompat-lompat aja biar lebih ke tekniknya ya. Oke, jadi ini adalah gambaran dari multilayer perceptron atau backpropagation neural network. Input layer bisa X1 sampai X sekian. Di hidden layer-nya, ini satu hidden layer, jadi nanti satu neuronnya adalah Y1 sampai Y sekian. Kemudian outputnya kita punya 2, let's say. Biasanya kalau classification ada 2 pendekatan sih. Kita mau punya satu output layer juga bisa, mau punya 2 output layer juga bisa. Oke, jadi tiap output mewakili satu kelas, tapi kita mau wakili dia hanya satu neuron aja bisa. Oke, jadi ini adalah contoh ya mungkin realnya akan kurang lebih seperti ini. Jadi inputnya akan ada banyak, dia variabel 1, variabel 2, variabel sekian sampai variabel n. Kemudian hidden layer saling terkoneksi semua. Dan karena let's say di sini ada 3 lah ya. Let's say ada 3 neuron hidden layer, berarti kita akan punya 3 bias juga. Setiap bias mewakili satu neuron. Oke. Jadi satu neuron Y1 akan punya bias, satu neuron di Y2 akan punya bias, Y3 lah ya. Ini nanti punya bias juga. Oke. Tiap neuron di input akan selalu terkoneksi ke semua neuron di hidden layer. Oke. Kemudian dari hidden layer ke output juga sama. Karena di output ada 2, maka dia punya 2 bias. Kemudian dia juga punya weight antara neuron di hidden dengan neuron di output. V. Yang di sini biasanya dinotasikan dengan W. Oke. Secara feed forward, dia akan sama simpelnya dengan single layer perceptron. Intinya adalah di tiap neuron ini kita melakukan namanya linear combination. Kita tahu tadi ada sedikit menyinggung regresi ya, tapi mungkin tadi kan sebenarnya maksudnya adalah linear non-linear. Nah, regresi yang sebenarnya itu menjadi dasar dari operasi tiap neuron. Jadi operasi di Y1 nanti linear combination-nya adalah Y sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah bias. Ini adalah rumus regresi dasar ya. Kita ini rumus regresi dasar lah ya. Y sama dengan, intinya adalah Y sama dengan X dikali weight, jadi input dikali weight, ditambah biasnya. Nah, X-nya karena tergantung berapa banyak X-nya, akhirnya seperti ini. Bisa X1, X2, X3 sampai Xn, dikali masing-masing weight-nya masing-masing, ditambah biasnya. Oke. Ini adalah regresi dasar, di mana setiap neuron pasti akan melakukan ini, atau kita sebutnya adalah linear combination. Oke, jadi setiap neuron Y1, Y2 sampai YN akan melakukan itu, di Z1 sampai ZM juga akan melakukan itu. Oke, jadi di semua neuron di hidden layer, semua neuron di output layer. Oke, itu adalah linear combination. Ini kan di sini define ini awalnya lah ya, define input, terus define hidden layer, kemudian masuk ke sini.
Pertama pasti initialize weights-nya. Oke. Karena jelas ya, dari rumus ini kita butuh weight. Idealnya kita akan selalu melakukan randomize di awal. Weight-nya akan selalu kita inisialisasi secara random. Oke. Tapi untuk kebutuhan simulasi biasanya di soal kita tentukan. Tapi ya belum tentu juga. Oke. Karena secara ideal pasti kita buat random di sini, real random values in range negative infinity sampai infinite, dan biasnya juga. Oke. Jadi kalau di hidden layer ada 3 dan di input ada 2 neuron, berapa banyak weight yang kita butuhkan? Kalau input 2, di hidden ada 3, berapa banyak weight-nya? Berarti kita ambil 2 neuron ini ya. Jadi akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 2 bias. 3 bias. Jadi akan ada 9 weight di sana. Weight untuk X1 ke Y1, Y2, Y3, X2 ke Y1, Y2, Y3 ditambah 3 bias untuk masing-masing neuron. Oke. Kemudian setelah kita inisialisasi weight-nya, kita juga ada define namanya maximum iteration sama minimum error. Ini hubungannya adalah trainingnya. Oke. Kapan proses training kita akan stop? Bisa based on maximum iteration, atau biasanya kita sebut epoch, atau bisa kita menggunakan threshold error-nya. Jika error-nya sudah mencapai 0,0001, let's say udah paling sangat kecil tuh, udahlah kita stop aja. Karena menurut kita, itu udah sangat kecil error-nya. Jadi kalaupun bisa lagi ya sebenarnya tidak akan jauh beda gitu. Jadi either dia mencapai epoch-nya dulu atau mencapai minimum error-nya. Tapi biasanya sih kita based on max iteration juga udah cukup gitu. Jadi ya karena susah juga menentukan minimum error yang bagus seperti apa. Tapi biasanya kita ya udahlah pakai maximum iteration aja. Let's say 100 lah atau 20 dulu lah gitu. Intinya mana yang tercapai duluan akan selesai. Nah, di dalam setiap iteration-nya atau di dalam setiap epoch, kita nyebutnya epoch ya, iteration di neural network biasanya atau di machine learning. Jadi di dalamnya ada kita melakukan linear combination. Akan ada 2 tahap. Pertama tahap dari input ke hidden. Kita lakukan linear combination untuk setiap neuronnya. Kemudian dari hidden ke output. Oke, di sini. Conduct linear combination operation. Oke, intinya rumusnya tadi. Y atau di sini U ya, notasinya sama dengan sum dari perkalian weight dengan inputnya ditambah bias. Jadi W1 X1 ditambah W2 X2 dan seterusnya sampai N, sampai Wn dan Xn ditambah bias. Ini perkalian biasa. Oke. Kalian jumlahkan ditambah bias, kemudian terapkan activation function. Ingat, karena ini adalah di hidden, kita harus pakai activation function yang nonlinear. Either sigmoid atau hyperbolic tangent atau ini yang dipakai di deep learning sekarang, ReLU. Oke, rectified linear unit, ReLU. Kenapa ini dikatakan nonlinear activation function? Ada yang tahu? Jadi kalau 2 function ini kita gambarkan, hasilnya adalah bukan garis lurus. Sigmoid function. Ini. Sigmoid function garisnya berupa ini. Seperti S lah ya, huruf S. Jadi nilainya dia akan pasti antara 0 atau 1. Di tengahnya ada macam-macam. Hyperbolic tangent juga tidak mungkin nilainya garis lurus. Dia seperti ini juga sama.
mirip kayak sigmoid tapi 1 sampai minus 1. Kalau tadi 0 sampai 1, sekarang minus 1 sampai 1. Oke. Jelas beda kalau pakai linear function. Ini jelas, namanya aja linear. Pasti garis lurus. Mau itu lurusnya miring kemana, yang jelas garis lurus. Oke. Relu juga sama. Dia kalau dilihat, kesannya seperti garis lurus ya. Tapi padahal enggak, karena lihat di sini ada 2 garis ya. Ini pertama, garis lurus di bawah vertikal, kemudian miring ke atas. Jadi tetap aja bukan garis lurus kan. Bahwa fungsinya adalah kalau si X-nya di bawah 0, maka Y akan selalu 0. Kalau X-nya di atas 1, di atas 0, berarti terapkan linear function. Jadi kombinasi antara linear function dan sebenarnya di sini ada binary. Makanya dia jadi tidak linear lagi. Karena kalau linear kan jelas lurus aja ya. Kalau ini kan ada sudutnya. Jadi non linear jatuhnya. Oke, itulah activation function kenapa kita maunya non linear, karena kita arahkan memang MLP ini sebagai non linear problem solver. Oke, ini rumus sigmoid, ini rumus hyperbolic tangent. Nanti di codingnya sebenarnya tinggal masukin rumus ini aja. Literally. Oke, kemudian dari hidden ke output sama halnya, kita lakukan linear combination dulu, kemudian apply fungsinya. Nah, ini boleh linear ya, tadi seperti yang saya bilang. Tetapi di sini tidak boleh. Ini boleh linear kalau di output, tidak masalah. Karena intinya yang mau kita jaga non-linearitasnya adalah di hiddennya aja. Oke, kemudian terapkan errornya, calculation error. Jadi min square, jadi setengah dikali T min Z. Jadi T adalah nilai sebenarnya, min Z. Nilai hasil prediksi lah ibaratnya kita bilang. Hasil output di layer terakhir, layer output. Z. Di sini kan jelas. Z hasil dari setelah kita lakukan activation function terhadap linear combination di layer terakhir. Oke, jadi rumusnya adalah setengah kali T min Z kuadrat. Oke. Dari error ini baru kita lakukan back propagation. Intinya adalah back propagation kita melakukan apa? Gradient descent. Gradient descent intinya kita melakukan partial derivative error terhadap weight sebenarnya. Oke, karena kita mau update weight. Jadi kita harus turunkan error di akhir. Jadi error ini, total error di akhir dengan weight-nya. Nah, pertanyaannya, kalau single error perceptron kan enak. Cuma satu garis doang nih. Let's say dari sini ke sini lah ya. Jadi cuma satu garis. Berarti dia akan selalu diturunkan terhadap V. Error di akhir ya. Total error akan diturunkan terhadap V misalnya. Karena kita hanya punya 2 layer ini aja. Input langsung ke output. Nah, di BPNN atau di multilayer perceptron, kita tahu punya 2 level kan tadi. Input ke hidden, kemudian hidden ke output. Makanya kita akan melakukan 2 kali partial derivative. Di tiap partial derivative-nya aja sendiri, kita sebenarnya melakukan chain rule. Ya, di sini ingat. Oke, jadi intinya adalah kita akan melakukan 2 kali partial derivative. Partial derivative pertama adalah saat dari output yang menghubungkan output ke hidden. Jadi di level ini. Kalau tadi bilangnya kita level 1 dan 2 di sini, berarti kalau kita backprop kebalikannya, level 2 dulu kita selesaikan. Jadi partial derivative error terhadap V. Karena lihat di sini adanya V kan. Oke. Error terhadap V. Kemudian nanti di stage berikutnya baru error terhadap W. Karena di awal di antara hidden dan input ya. Weight-nya kita pakai W. Oke, intinya adalah kita turunkan error terhadap weight. Intinya itu. Oke. Kemudian di dalam proses update ada namanya learning rate. Oke, alpha. Learning rate digunakan untuk menentukan seberapa besar atau seberapa kecil weight akan kita update. Oke, kalau terlalu besar berarti akan perubahannya akan selalu sangat signifikan bedanya. Tapi kalau terlalu kecil akan
jeleknya akan lama mencapai titik konvergen. Jadi harus seimbang. Ya intinya sebenarnya di learning rate ini adalah satu hyperparameter yang bisa kita tune, bisa kita tuning. Namanya hyperparameter tuning. Kita bisa coba-coba lah intinya. Berapa learning rate yang cocok. Dan biasanya ditambahkan dengan ada namanya momentum. Tapi ini ya opsional sih sebenarnya. Oke. Ini biasanya ditambahkan dengan momentum. Tapi ini opsional. Yang jelas kalau learning rate pasti wajib. Oke. Rumus dari update weight adalah seperti ini ya. Jadi weight yang baru, ini, iteration plus 1 ya. Maksudnya weight next iteration-nya sama dengan weight yang sekarang. Weight di iteration sekarang ditambah delta W. Delta W di mana? Dari mana dapatnya? Delta W adalah ini rumusnya. Minus alfa dikali GN. Kemarin kalau nggak salah di kelas saya ada yang tanya. Pak, ini sebenarnya minus atau plus? Rumus dasarnya adalah plus seperti ini. W ditambah delta W. Itu rumus dasarnya. Kita abaikan momentum aja ya. Jadi momentum nanti opsional. Karena sebenarnya tinggal masukin rumus saja di sini. Kita ambil yang dasar dulu. Jadi intinya adalah W ditambah delta W. Itu rumus dasarnya. Nah, delta W sendiri itu adalah ada minusnya. Kenapa akhirnya kalau kita turunkan lagi berarti jadi W minus. Berarti update W rumusnya adalah W minus alfa. Ini LR ya. LR dikali partial derivative ya tadi. Jadi antara DE per DW atau DV. Jadi partial learning rate dikali partial derivative GN ini. GNW. Nah, jadi bingung, ada yang bingung ini plus atau minus. Ya dasarnya memang plus, tapi karena delta W itu sendiri adalah minus alfa dikali GN, ya di sini akhirnya jadi minus. Oke. Kemudian partial derivative-nya sendiri adalah kita harus pakai chain rule. Kenapa? Karena di fungsi E, kita tahu fungsi E tadi apa? Fungsi E adalah setengah dikali T min Z kuadrat. Oke. Kalian lihat di E tidak ada V. Di fungsi E ini tidak ada V di sana. Sedangkan kita mau turunkan E terhadap V. Partial derivative E terhadap V. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Karena syaratnya harus ada V di situ. Oleh karena itu kita harus melakukan chain rule. Di sini E hanya bisa diturunkan terhadap apa? Z. Oke. Makanya pertama untuk mencapai DE partial derivative E terhadap V, berarti kita harus turunkan E terhadap Z dulu. Oke, karena di sini hanya ada Z. Oke. Kemudian kenapa Z Pak? Kenapa nggak T? Karena biar kita chain rule ke belakang. Ke belakangnya di sini kan tidak ada fungsi T kan, adanya fungsi Z. Makanya kita pilih Z. Oke. Jadi di sini pertama kita turunkan E terhadap Z dulu. Habis itu karena ini chain rule kita harus selanjutkan. Z kita mundur lagi. Z rumusnya adalah apa? Di sini ada kalau let's say kita pakai tiga-tiganya sebenarnya. Tiga-tiganya mengandung satu variabel namanya adalah O. Ya enggak? Kalau E ini kan opsional, hanya ada di sigmoid atau hyperbolic tangent, di linear nggak ada. Oke, tetapi semua Z di sini mempunyai satu variabel namanya O. O adalah hasil dari linear combination. Oke, berarti Z kita turunkan terhadap O, terhadap hasil linear combination-nya. Makanya di sini Z kita turunkan terhadap O. Lanjut lagi, karena belum mencapai V. Jadi O harus kita turunkan lagi. Kita lihat O rumusnya apa? O adalah rumus linear combination. Jadi V kali Y ditambah V2 kali Y2 dan seterusnya. Atau berarti kan kita ngomongnya satu per satu ya. Per satu weight. Berarti kita hanya ngomongin let's say O1 dulu ya. Sama dengan V11 dikali Y1 ditambah bias. Berarti O harus kita turunkan terhadap apa? Next-nya. Terhadap V atau terhadap Y? Terhadap V atau Y? Terhadap V ya Pak. Ya, karena kita tadi mau chain rule akhirnya di V.
Makanya ini harus diturunkan terhadap V. Kalau terhadap Y jadi nggak chain rule kan. Yang ini maksud chain rule adalah kita coret nih. Ini kan DZ ya. Kita coret, ini DO kita coret kan jadinya ya DE per DV juga kan. Partial derivative E terhadap V juga. Oke, chain rule-nya berhasil. Oke. Habis itu ya kita tinggal selesaikan aja. E diturunkan terhadap Z. Jadinya apa? Saya tidak akan jauh membahas ini kalkulus. Jadi saya akan lebih fokus bagaimana prosesnya ya. Jadi ini harusnya kalian pelajari lagi. Kalau di kelas saya sebenarnya sudah jelaskan. Ini ya kalian sangat, kalau bingung tinggal cari aja partial derivative in BPNN. Pasti banyak kok di sini jelas. Oke. Atau multilayer perceptron. Oke. Yang jelas ini kita turunkan satu persatu. Jadi rumus fungsi E kita turunkan terhadap Z. Jadi jelas ya, ada ini kan T kita anggap konstan berarti. Oke. Jelas kenapa akhirnya setengahnya hilang, karena 2 akan turun ya. Namanya partial derivative kan 2 akan turun ya, dikali setengah. Makanya jadi hilang. Oke, jadi dia hanya Z min T. Pak. Ya. Ada yang delta W ada minusnya, kenapa ya Pak? Tadi saya agak bingung. Memang rumusnya seperti itu. Yang delta W minusnya karena sebenarnya kita ibaratnya mau mengurangi weight sebelumnya gitu loh. Cara pandangnya itu. Delta W adalah sebenarnya kita mau mengurangi W sebelumnya gitu. Tapi sebenarnya nantinya juga tidak harus minus akhirnya. Bisa jadi plus juga. Karena kalau hasil GN-nya minus jadi plus kan. Ya. Jadi intinya GN itu dari yang chain rule itu ya Pak ya? GN adalah partial derivative error terhadap weight-nya. Ya. Jadi yang chain rule ini. Ini kan GN ya. GN terhadap apa? GN terhadap V atau GN terhadap W. Kalau yang terhadap W itu nanti yang di stage 1. Ini kan kita ngomongin stage 2. Stage 2 berarti GN terhadap V. Ini. Oh iya Pak. Itu sama yang tadi kan ada rumusnya E sama dengan setengah. Itu setengahnya dari mana sih Pak sebenarnya? Itu adalah rumus root mean square ya. Atau itu mean square error sebenarnya. Jadi kalau kalian rumus mean square error. Ini sebenarnya di LMS harusnya kalian dapat. Nah ini. Rumus MSE, ini yang dipakai sebenarnya kita adalah rumus MSE, mean square error. Jadi number of data point ini sebenarnya dianggap basic sih, nilai default lah, jadi setengah sebenarnya. Oke, jadi MSE adalah rumusnya seperti ini. Jadi n-nya jadi 2 sebenarnya. Oh, dia jadi default gitu ya Pak ya? Iya. Oke, makasih Pak. Oke, jadi balik lagi ke MSE sebenarnya. Oke, kemudian next. Setelah chain rule, kita selesaikan masing-masing partial derivative-nya. E terhadap Z, akhir jatuhnya Z min T, kemudian Z terhadap O. Kalau kita lihat Z di sini, ini yang linear ya. Nah, ini yang linear nih. Berarti ini ya. O karena variabel kita turunkan pasti jadi konstan. Oke. Jadi 1. Kemudian O terhadap V. O ini terhadap V. Berarti sisinya adalah tinggal Y aja. Oke. Berarti selesai. Ini untuk yang linear. Kalau yang logistic atau sigmoid, Z min T-nya sama. Ini kan partial derivative E terhadap Z akan sama, Z min T. Kemudian O terhadap V juga sama, hasilnya Y. Yang beda adalah Z terhadap O. Karena rumusnya adalah beda. Rumus sigmoid seperti ini. Kalau kita turunkan, ini balik lagi tadi kalkulus, hasilnya akan 1 min Z dikali Z. Kalau tansik, tangan, ini 1 min Z kuadrat. Oke, yang beda hanya di tengahnya. Turunan hasil activation function terhadap linear combination. Karena tergantung activation function-nya, rumusnya. Oke, itu chain rule. Kemudian,
ini sebenarnya penting karena nanti sampai RNN pun akan kita pakai ini sebenarnya konsepnya. Sama, chain rule. Oke, jadi tadi di stage 2. Stage 1, ini yang menghubungkan antara hidden dengan input. Berarti kita turunkan error terhadap bukan V lagi, tapi W. Karena ingat, di sini, ini kan yang menghubungkan input dan hidden. Hanya ada W, tidak ada V. Sini W. Walaupun nanti sebenarnya lewat V juga sih. Kalau kita lihat chain rule-nya. Nih. Dia kan diturunkan terhadap apa? W. Pertanyaannya, di fungsi E, ada W atau enggak? Enggak ada kan? Mau nggak mau kita harus turunkan terhadap variabel yang ada di sini dulu. Sama kayak yang tadi. Berarti kita turunkan terhadap Z dulu. Karena kita mau lanjut ke belakang. Kemudian Z kita turunkan terhadap O. Nah, di sini bedanya. Di O, kita mau turunkan terhadap V atau terhadap Y? Kalau di sebelumnya kita turunkan terhadap V. Oke, kita partial derivative terhadap V. Kenapa? Karena tadi mau mencapai chain rule akhirnya kan dia V ya, dE per dV. Tapi kalau di yang stage 1, kita tidak berhenti di V. Kita mau nanti berhenti di W. Jadi kita harus pilih yang Y, bukan V. Kenapa? Karena kalau kita pilih Y, next-nya Y bisa kita turunkan lagi. Oke. Tapi kalau kita pilih yang V, tidak ada rumus V di sini. Karena V adalah konstan atau satu variabel ya sebenarnya ya. Di sini sudah ditentukan, bukan berdasarkan fungsi. Dia variabel. Kalau Y berdasarkan fungsi, yaitu fungsi activation function dari neuron sebelumnya. Oke, jadi bedanya itu ya. Kenapa di sini dia pilih DO per DY, bukan DV. Karena kita mau lanjutkan chain rule-nya ke depan lagi. Kalau DV, kita akan stop. Tapi kalau kita pilih Y, berarti next-nya kita akan turunkan Y terhadap apa? Nah, Y di sini kan hanya ada U ya. Kalau tadi O, di sini U. Beda notasi aja. Berarti D dia akan terhubung terhadap O, kemudian U nanti baru terhadap W. Sehingga jadilah chain rule tadi, sama. Kita coret-coret, akhirnya bisa menjadi E terhadap W. Sama persis. Next-nya, ya tinggal selesaikan aja masing-masing. E terhadap Z apa? Hasilnya sama kayak tadi Z min T. Z terhadap O juga sama. Ini kalau, nah di sini hanya ada dua. Kalian ingat, hanya ada sigmoid atau tangan. Oke. Berarti kalau ini turunan sigmoid, jadi 1 min Z dikali Z. O terhadap Y berarti V, bukan Y ya. Ingat, O terhadap Y adalah V. Kemudian Y terhadap U berarti sama. Ini kan sigmoid juga. Berarti 1 min Y dikali Y. Kalau U terhadap W berarti X. Oh, sorry. Yang ini bisa jadi linear. Karena tergantung tadi. Pas di layer terakhir, mau pakai sigmoid atau linear. Ya, bisa tangan, bisa linear. Jadi, di pas Z terhadap O, di sini kemungkinan masih bisa linear. Tapi kalau Y terhadap U, udah pasti sigmoid atau tangan. Nggak mungkin linear. Oke, jadi harusnya di sini ada satu lagi nih. Jadi Z min T dikali 1 di sini. Dikali 1 dikali V. Oke. Jadi ini adalah konsep dasarnya. Perhitungan bagaimana kita melakukan proses di dalam MLP atau BPNN. Yang ini juga nantinya bisa kita terapkan di RNN. Sama persis. Bedanya nanti RNN ada satu tambahan input. Udah itu aja. Nanti saya jelaskan. Oke. Setelah itu ya udah. Ini satu data selesai di sini. Berarti weight terbaru sudah ada. Kemudian terapkan data berikutnya, record berikutnya atau row berikutnya. Kan kita kalau data punya beberapa ini, misalnya, oh di sini ya kayak inilah tadi yang di operasi N. Data pertama adalah ini 1 dan 1, data kedua ini, data ketiga ini, data keempat ini. Oke. Setelah selesai baru selesai satu epoch. Epoch pertama selesai. Kemudian epoch kedua ya lanjutkan lagi. Epoch kedua berarti kita akan lakukan hal yang sama kayak epoch pertama. Epoch ketiga juga akan sama. Sampai benar-benar bahwa hasil prediksinya benar.
bahwa saat kita terapkan weight-nya, 1 kali feed forward, sudah benar bahwa saat kita memasukkan X1 dan X2 di feed forward, Y-nya akan menghasilkan 1. Ya sebenarnya kalau kita pakai sigmoid, tidak akan benar-benar bulat 1 atau 0 ya. Pasti kita akan melakukan ada sedikit apa sih kayak rounded gitulah. Misalnya hasil akhirnya adalah 0,9. Biasanya kita, ini bisa kita bulatkan, bisa pakai threshold lah. Ini kalau let's say kalau sudah mendekati atau jaraknya sudah 0, tadi ya errornya sudah let's say 0,1 aja gitu. Ini kan berarti targetnya adalah 1, sedangkan hasil prediksinya 0,9, berarti kan selisihnya ada berapa? 0,1 aja kan? Berarti ini sudah bisa dianggap benar. Kemudian yang 0 juga sama. Kalau misalnya hasilnya adalah 0,01. Ini udah sangat dekat kan? 0 dikurangi 0,01 kan selisihnya hanya 0, ya dikit banget lah. Berarti ini sudah bisa dianggap benar. Tapi kalau misalnya di sini masih 0,6 gitu. Di sini juga masih 0,53 misalnya. Nah, ini 4 misalnya. Ini masih jauh banget. Selisihnya masih 0,5-an, 0,4-an. Oke. Karena hasil sigmoid kan belum tentu pasti 1, 0. Kalau kita pakainya yang binary yang pertama ya, binary activation binary yang pasti menjadi 0 atau 1, atau dia pakai yang hyperbolic binary ya, yang dia jadi min 1 atau 1, bukan diantaranya ya. Kalau sigmoid kan diantaranya ya, diantara 0 dan 1. Jadi mesti lihat. Kalau binary antara dia either 0 atau 1. Bedanya itu. Kalau sigmoid bisa mempunyai angka di antara 0 dan 1. Bedanya itu. Oke. Kemudian next-nya adalah bagaimana kita melakukan learning. Jadi di dalam proses learning-nya sendiri ada 3 pilihan. Apakah kita mau pakai batch atau pakai online learning? Jadi ini ada hal yang paling standar dilakukan. Jadi tiap satu data update weight, tiap satu data update weight, tiap satu data update weight. Oke. Jadi selesai satu data ini update weight, selesai data ini update weight, selesai data ini update weight. Ini yang paling standar, tetapi drawback-nya adalah kita butuh storage bukan storage, waktu yang lama, karena kan 1 per 1 ya. Nah, beda kalau batch learning. Karena proses yang bikin lama kan sebenarnya proses backprop-nya itu ya, proses update-nya itu. Karena ada partial derivative di sana, terus chain rule, dan ada beberapa stage lagi. Kalau kita ngomong ini baru 1 hidden layer. Kalau kita ngomongnya 5 hidden layer, dan setiap layernya ada beberapa neuron, kan makin lama lagi tuh backprop-nya. Makanya sebenarnya online learning ini ya hal yang standar dilakukan, tapi membutuhkan waktu lama. Akhirnya ada batch learning. Jadi batch learning logikanya adalah, let's say di sini ada record data 1, 2, 3 sampai 1000. Oke. Nah, di sini ada X1, X2. Jadi ini nilainya macam-macam ya. Di sini adalah pokoknya. Nah, saat kita melakukan batch learning, intinya adalah kita tentukan satu batch ini ukurannya berapa. Bisa 128, 256, 16, 32, terserah. Intinya adalah berapa banyak data yang mau kita proses secara bersama-sama, baru dia update weight. Intinya update weight-nya setelah data keberapa, intinya itu. Kalau online learning, tiap habis satu data, dia update. Tapi kalau batch, di tiap batch, ukuran batch tersebut, apakah mau 12, apakah mau 16, 32, 64, 128, atau berapa? Let's say 32, berarti saat mencapai di data ke-32, ini data 1000 di sini. Jadi di sini baru ada update weight. Tapi setelah data pertama dia belum update weight. Nah, pertanyaannya, Pak, ini di sini apa yang dilakukan? Di data-data sebelumnya sampai ke 32, yang dilakukan hanya melakukan namanya aggregate error. Menggabungkan errornya. Cara mengagregat error sebenarnya ada macam-macam. Bisa simply hanya menambahkan aja sum, atau bisa di average.
Biasanya antara dua itu sih, antara average atau sum. Paling sering pakainya average. Oke, intinya adalah dapat error di sini berapa, ditambahin error di sini, ditambahin error di sini, tambah error di sini sampai di error 32. Kemudian kalau kita pakai average berarti kita rata-ratakan dibagi 32. Jadi total error di sini dibagi 32, dibagi batch-nya. Nah, baru kita update weight berdasarkan error ini. Update weight-nya berarti hanya di based on data 32. Oke. Di sini masih menggunakan semua weight yang sama. Kita hanya feed forward di sini. Sampai ketemu error, baru kita agregat, baru update weight di sini. Backprop-nya hanya cukup satu di sini. Keuntungannya apa? Lebih cepat. Karena feed forward kan jatuhnya lebih cepat ya. Hanya perkalian biasa. Tidak ada partial derivative di sana. Baru di sini partial derivative. Tetapi drawback-nya adalah kita harus punya memori untuk menyimpan ini. Menyimpan agregat error ini. Ini disimpan dulu, kemudian ditambah ini disimpan lagi, ditambah ini disimpan lagi, dan seterusnya sampai batch-nya selesai. Itu adalah drawback-nya. Batch learning sama mini batch hampir sama ya, tergantung ukuran batch-nya aja. Ini sebenarnya bilangnya dia whole. Jadi semua data di akhir doang. Di sini. Update weight-nya cukup sekali di sini. Tapi kalau mini batch tadi bisa 32, 64, 128 dan sebagainya. Oke. Pak, ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau batch learning sama nggak pakai batch learning, hasilnya bisa beda ya Pak? Soalnya kan errornya beda. Pasti bisa beda. Hasil akhirnya saat konvergen mungkin akan sedikit akan kurang lebih sama ya. Tetapi mencapai konvergennya itu seberapa lamanya akan pasti beda. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin yang ini di 5 epoch sudah konvergen online learning karena dia per data dia sudah update kan. Jadi ibaratnya update-nya udah benar-benar dari awal kita update terus lah. Kemungkinan 5 epoch atau 10 epoch udah selesai, let's say. Ini bukan standar ya, ini tergantung data. Tetapi yang batch learning ternyata butuh epoch yang lebih lama. Karena tadi dia agregat kan errornya. Jadi lebih cenderung lebih prosesnya akan membutuhkan epoch yang lebih panjang. Walaupun lebih cepat jatuhnya. Jadi tidak masalah dia butuh epoch lebih panjang karena di setiap epochnya lebih cepat kan tadi. Sedangkan yang ini tiap epochnya lama. Karena dia tiap data harus update dan seterusnya. Oke, itu secara konsepnya. Mau nanya dong, Pak? Ya. Mau lihat Excel lagi, Pak? Maaf. Oke. Ya. Ini kan yang agregat error itu kan pakai average ya. Kalau sama itu apa, Pak? Kalau sama hanya di jumlah aja. Jadi error pertama di data pertama di jumlah data kedua, jumlah data ketiga, data keempat sampai ke data 32. Total errornya di sini nggak usah dibagi 32. Berarti besar ya Pak itunya? Besar. Iya. Bedanya itu aja sebenarnya. Mau pakai average atau mau pakai sum. Total yang sum. Kalau pakai agregat itu kalau pakai sum biasanya kalau kenapa Pak? Tidak ada aturan sih, sebenarnya sama-sama aja. Hasilnya cenderung lebih bagus yang average karena tadi nilainya kecil kan ya. Kalau sum karena nilai besar kadang-kadang butuh waktu lebih lama untuk konvergen. Tapi sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada aturan harus mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, tidak ada sih sebenarnya. Karena balik lagi ini tergantung data juga. Gitu. Oke. Tapi kecenderungannya lebih banyak pakai yang average karena tadi nilai errornya kan akhirnya yang kecil aja kan. Gitu. Dan saat kita melakukan partial derivative kan jadinya lebih enak juga kan karena nilainya kecil kan. Kalau total error kan gede banget tuh pasti kemungkinan. Oke. Itu aja Jadi sih. yang lebih sering kita pakai average ya Pak? Iya. Oke Pak, makasih. Lebih simpel juga, lebih gampang juga. Oke. Wah, udah jam segini ya. Ini 100 menit aja kan ya pertemuannya? Iya Pak, sampai jam 9 Pak. Jam 9 ya, oke. Ya ini sebenarnya udah selesai secara konsep. Saya masuk ke coding sekarang ya. Jadi saya coba cari coding saya dulu. Saya codingnya di ini sih di apa? Google Colab. Jadi harusnya lebih gampang. Oke. Oke Pak.
Di sini saya ada, sebenarnya kalian harusnya juga dari lab udah dapat ya materi coding ini. Karena sebenarnya di teori justru kita sebagai dosen tidak wajib memberikan coding, tetapi justru di lab. Gitu. Tapi saya tetap akan memberikan, karena di kelas saya juga saya berikan. Cuma takutnya saya bikin bingung mahasiswa aja sih bahwa oh di lab kok saya pakai ini, di teori pakai ini gitu. Karena namanya coding kan pasti beda approach, setiap orang beda-beda ya. Karena nanti pun di sini saya ngerjain yang antara BPNN sama yang RNN nanti akan beda approach-nya. Oke. Mungkin biar lebih cepat aja saya. Nah, di sini adalah practical example of BPNN. Sebenarnya di sini saya dapat dari satu tutorial di sini. Kalian nanti ini mungkin saya bisa share nanti jadi kalian bisa masuk ke source-nya juga. Oke, intinya adalah yang saya lakukan di sini benar-benar merepresentasikan apa yang simulasi tadi. Pertama adalah apa? Initial network dan randomized weight. Maksudnya initialized network adalah kita tentukan mau punya input berapa, hidden berapa, output berapa di sini. Oke, jadi di awal saya akan buat network di mana saya menginisialisasi. Oke, saya mau punya inputnya 2. Jadi saya mau merefleksikan sebenarnya yang ada di Binus Maya. Coba saya pertemuan berikutnya ya kalau nggak salah. Nah, yang saya lakukan sebenarnya mau merepresentasikan ini. Ada 2 neuron di input, 1 neuron hidden layer dan cuma 1 hidden layer, kemudian 1 neuron di output. Oke. Kemudian di sini juga ada biasnya. Kadang-kadang ada model yang tidak menghiraukan bias ya. Jadi bias dianggap 0, jadi nggak peduli. Tapi di sini kita tetap consider ada bias. Makanya ada weight untuk biasnya. Oke. Jadi di sini saya menginisialisasi network berdasarkan arsitektur ini. 2 sebagai input, 1 hidden, 1 output. Oke. Kemudian dari sini function initialized network sebenarnya adalah mau merandomize weight. Oke. Di sini saya mau randomize weight. Yang pertama adalah berarti kita punya pertama 3 weight ya, antara input dan hidden. Jadi rumusnya ini sebenarnya. Jadi secara fungsinya adalah kita mau random, kemudian ada kita mau looping berdasarkan banyaknya input, plus 1. Kenapa plus 1? Karena ada bias. Oke. Jadi looping sebanyak jumlah input ditambah 1 dikali hiddennya. Jadi akan ada 3 dikali 1. Ada 3 kan jadi. Jadi kalau nanti hiddennya ada 2 berarti 3 dikali 2 jadi 6. Oke. Terus kemudian di outputnya berarti kan hanya ada 2 weight ya. 1 weight untuk yang beneran weight dan 1 weight untuk bias di sini. Tetap jadi number hidden tambah 1 dikali outputnya. Oke. Jadi kalau ada 2 for ini kan pasti dikali ya jatuhnya ya. Jadi berapa banyaknya berarti ini hidden ditambah 1 ditambah output. Oke, kemudian ini kita randomize, randomnya berapa, kemudian masukkan ke 1 dictionary namanya network. Ini nah ini modul-modul yang saya pakai di sini. Jadi kalian mungkin perhatikan di sini ada namanya seed ya. Ini yang penting. Kalau kalian pakai random, usahakan selalu pakai seed. Kenapa? Biar nilai randomnya kalian saat coba-coba berikutnya akan sama. Oke. Kalau kalian nggak tentukan seed-nya, nanti akan beda nilai weight-nya di saat percobaan pertama. Nah ini kayak misalnya ini ya. Ini adalah saya pakai seed 1. Oke. Saat saya run sel ini lagi, hasilnya akan sama selalu. 0,134 di sini, ini 0,84 ya. Pasti berikutnya akan sama. Akan sama. Nah, tetapi kalau ini kita nggak pakai seed, kita akan lihat. Pasti beda hasilnya. Ini 0,449, kita run lagi 0,835, kita run lagi 0,72, kita run lagi 0,025. Ini akan beda-beda. Jadi kita
saat kita mau coba-coba hyperparameter tuning nih, misalnya learning rate gitu. Oh, hasilnya susah ya kita dapatnya karena nggak konsisten secara random di awal gitu loh. Jadi kalau mau eksperimen harus kita pakai seed. Biar nah seed juga bisa diatur, mau seed berapa gitu. Seed 1 hasilnya ini, kalau seed 10 hasilnya ini. Nah ini. Ini sebenarnya seed ini bisa jadi kombinasi lah ya, kombinasi random. Kombinasi random pertama, kombinasi random keberapa gitu. Mau ini berapapun angkanya. Oke. Jadi itu kenapa pentingnya pakai seed. Jadi nanti kalau kalian masuk ke deep learning akan lebih banyak lagi pasti selalu pakai seed. Oke, intinya jadi di pertama ini kita inisialisasi network plus weight-nya. Ini adalah yang saya dapatkan. Di awal, ini untuk antara input dan hidden, ada 3 weight. 2 weight untuk inputnya, 1 weight untuk bias. Kemudian antara hidden dan output ada 2 weight. 1 weight untuk neuronnya, tadi jelas ya, ini V, dan 1 weight untuk bias. Kalau mau manual assignment, kayak misalnya ini, sudah ditentukan W1 berapa, W2, terus V1 berapa, bisa diterapkan pakai ini, cara ini. Hard assignment. Langsung terapkan dictionary-nya. Jadi ini approach-nya saya pakai dictionary ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, beda orang beda approach. Mau pakai dictionary, mau pakai array biasa, mau pakai NumPy array bisa aja. Jadi jangan terpaku ini yang benar, ini yang salah gitu. Jadi nggak ada, lebih ke approach tiap orang yang beda aja. Ini kalau mau manual. Oke. Jadi kalau manual saat kita jalankan hampir sama kan bentuknya. Jadi weight pertama akan ada 3. Ini kan ini yang ngikutin ini 0,5, 0,1, 1 bias. Kemudian berikutnya adalah 1 dan minus 1. Oke. Ini adalah pertama weight. Jelas tadi aturannya secara step kita inisialisasi weight. Kemudian berikutnya adalah kita apa? Feed forward atau forward propagation. Intinya di sini ada linear combination, kemudian ada activation function. Oke. Pertama, ini sebenarnya walaupun namanya activate, ini adalah bagian dari linear combination. Oke. Dan di sini namanya transfer, ini adalah sebenarnya activation function tadi. Kalau kalian lihat di sini, rumus apa ini? Kalau kalian sering udah familiar, pasti tahu nih. Ini rumus apa? 1/1 tambah XP min activation. Ini di round, ini hanya round aja sih sebenarnya. Ini apa? Sigmoid ya. Oke, ini sigmoid. Oke. Jadi kita pakai sigmoid. Kalau mau pakai tangan nanti kalian ya bisa terapin yang beda. Jadi ini hanya untuk percobaan aja. Kemudian ini yang tadi saya bilang, ini linear combination-nya di sini. Jadi semua berdasarkan ini tiap playernya nanti, tiap neuron di layer. Terus tiap neuron kan pasti punya weight masing-masing. Nanti di setiap weight-nya baru saya kalikan dengan inputnya, terus dijumlahkan. Ini kan benar-benar sum aja nih. Penjumlahan weight dikali input. Terus biasnya di mana? Biasnya di sini. Bias kan tadi selalu saya taruh di akhir ya. Berarti weight dengan indeks terakhir. Minus 1 kan berarti indeks terakhir ya. Itu adalah bias. Jadi pertama saya activation sama dengan bias. Intinya B dulu saya masukin, baru setelah itu ditambahkan dengan weight dikali inputnya. Nanti yang Excel ini akan tercapai nih, rumus ini. Pertama masukin B-nya, kemudian masukin X1W1 ditambah X2W2 ditambah X3W3 dan seterusnya. Kemudian terapkan activation function. Semua itu dipanggil dalam satu function ini, forward propagate. Oke. Jadi forward propagate hanya membutuhkan 2 inputan. Networknya apa? Jadi di dalam network tadi kan udah jelas ya, ada weight-nya juga. Kemudian row. Row ini adalah inputnya sebenarnya. Oke. Ini adalah inputnya. Nih. Dia menjadi input. Jadi hanya butuh 2 aja kan. Networknya apa, plus weight-nya ditambah row-nya. Oke. Jadi di sini let's say saya mau masukin 1 sama 2. Ini kan tadi di soal
Ini ya, 1 dan 2 ya. Terus targetnya nanti 1. Oke. Jadi 1 dan 2 saya masukkan. Kemudian outputnya adalah hasil dari forward propagation tadi. Oke. Jadi networknya saya masukkan ke sini, row-nya juga saya masukin. Nah, udah. Jadi iterasi tiap layer. Jadi kan tadi ada input ke hidden, kemudian hidden ke output. Jadi di tiap layernya juga ada neuron. Oke, kebetulan di hidden hanya ada 1 neuron, di output juga 1 neuron. Jadi simple. Oke. Jadi setiap neuron, setiap titik bulatan ini lakukan linear combination. Ini adalah linear combination. Kemudian habis itu terapkan activation function. Ini contohnya adalah sigmoid. Oke. Outputnya kita masukkan ke dictionary. Jadi layer pertama, neuron pertama outputnya apa? Terus layer berikutnya neuron pertama outputnya apa? Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah layer pertama, hanya ada 1 neuron, jelas ya. Di sini hanya ada 1 neuron. Weight-nya tetap masih sama karena ini baru forward propagation, tetapi sudah punya output 0,85. Ini sebenarnya kalau kalian lihat di sini, nah, ini dia bulatkan 1 angka aja nih. Tapi sebenarnya ini kan 0,85. Saya bulatkan ke 2 angka. Nah, yang berikutnya, layer berikutnya berarti layer output adalah weight-nya tetap 1-1 karena belum ada perubahan, outputnya adalah 0,46. Di sini ya. Ini akhirnya beda karena dia bulatkan di sini. Jadi di sini akan beda. Jadi 0, mirip lah ya, 0,85 di sini 0,46. Ini adalah hasil outputnya. Oke, selesai forward propagation. Berikutnya adalah apa? Kita hitung error, baru lakukan backprop. Di sini. Intinya adalah kita harus menghitung errornya, kemudian lakukan derivative, backpropagation. Oke. Pertama saya mau buat turunan dari sigmoid. Ini adalah turunan dari sigmoid. Oke. Tadi kan apa turunannya? Sigmoid. Ini ya, 1 min Z dikali Z. Z adalah output. Z adalah output dari layer terakhir. Makanya 1 min output dikali output. Ini. Ini adalah turunan dari sigmoid. Saya buat function sendiri. Kemudian rumus function backprop-nya adalah ini, function besarnya. Oke. For I in reverse. Kenapa reverse? Ingat ya, backprop kita mulai dari belakang kan. Jadi dari stage 2 baru ke stage 1. Dari sini dulu baru ke sini. Makanya loopingnya dibuat mundur. Oke. Jadi berdasarkan jumlah networknya, berapa layernya, kita mundur. Berarti dari network terakhir dulu, baru ke network nanti input. Oke. Di tiap layernya, ada yang tanya ya? Enggak ya? Oke. Di tiap layernya, berarti kita harus menghitung error dulu. Oke. Kemudian di tiap errornya baru akan terapin chain rule di sini. Sebenarnya nanti akan ada chain rule. Dan di sini ada namanya delta juga ya di sini. Jadi delta ini kalau kalian ingat buat apa? Ini ya, chain rule-nya ya. Oke. Nah ini. Jadi langkahnya di sini adalah kita reverse iteration dari layer terakhir ke depan. Nah, kemudian di sini ada condition pertama. If I tidak sama dengan learn network kurangi 1. Ini maksudnya apa? If else ini maksudnya untuk membedakan apa? Kalau kalian paham dari tadi proses backprop di simulation-nya, pasti akan tahu ini. Ini kenapa kita buat condition if else. Ada yang tahu bedanya?
Ini mau tahu mana yang output ke hidden, mana yang hidden ke input. Oke. Di sini kan kita I-nya mulai dari terakhir nih. Berarti I mulai dari let's say layer 2 ya. 012 kan. Kan ini kan layer 0, layer 1, layer 2 ya. Jadi ini 1 dan 2 lah. Berarti kita mulai dari layer 2 dulu, baru ke layer 1. Di layer 0 sebenarnya nggak ada apa-apa kan. Oke. Jadi ini mulai dari layer yang besar dulu. Nah, kemudian kita cari tahu dulu apakah dia di LAN network kurangi 1. Berarti ini adalah untuk yang antara input dengan hidden. Yang ini adalah yang output dengan hidden. Kenapa ini lebih kompleks? Jelas karena tadi chain rule-nya juga lebih kompleks. Yang ini. Yang DE terhadap W. Oke, yang ini DE terhadap V aja. Oke. Jadi ini ada 2 kali, makanya ini kan layer kan. Layer pertama dulu, baru layer kedua. Kemudian nanti di setiap ini untuk iterasi tiap neuron. Tapi karena kita cuma punya 1 neuron, ya udah. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini hanya untuk apa? Errornya doang sebenarnya. Karena nanti chain rule-nya akan dilakukan di sini sebenarnya. Oke. Jadi error di sini atau ya sebenarnya error ini agak rancu sebenarnya pendekatan yang saya lakukan. Errornya di sini adalah sebenarnya bukan error ini aja, tapi sudah dilakukan juga turunannya sebenarnya. Karena nanti di sini tinggal dikali partial derivative dari sigmoidnya. Jadi intinya kalau kita let's say pakai sigmoid ya, berarti kita mencari z min t dikali y-nya. Karena 1 min z dikali z sudah tercover di sini. Jadi rumus berikutnya di sini adalah atau error di sini ya adalah sebenarnya z min t dikali y. Oke. Jadi ini adalah partial derivative dari sigmoid. Oke. Kemudian di tiap layer dan di tiap neuron kita lakukan perhitungan z min t dikali y. Oke, kalau kita lihat ini kan hanya berarti ini kan expected J dikurangi neuron output. Berarti kan hanya pengurangan ya, Z min T ya. Lihat, Z min T. Oke. Ini hanya Z min T. Oke. Jelas ya? Terus nanti, berarti di sini neuron deltanya, jadi neuron delta, ini adalah Z min T tadi. Ini kan error ya. Z min T dikali ini. Oke. Kemudian kalau yang ini kan butuh dikali W lagi ya. Yang ini. Butuh dikali W. Ini. Sorry, dikali V. Weight-nya. Ini yang tadi saya bilang antara hidden dan input. Jadi Z min T udah dapat di sini. Terus dikali kan error ya, kemudian dikali di delta kita jadikan dikali turunan dari sigmoid, kemudian dikalikan lagi V. Oke, jadi Z min T udah dapat, 1 min Z kali Z udah dapat, V juga udah dapat ini weight-nya. Kemudian di sini akan ada apa? Derivation lagi di sini, 1 min Y kali Y, kan 2 kali ya. Karena ini kan tadi looping berdasarkan layernya. Jadi layer pertama dulu, layer kedua, kemudian dikali X. Oke, atau dikali inputnya nanti sebenarnya. Oke, kalau yang ini cukup sekali aja. Ini. Z min T, error, dikali partial derivative dari sigmoid. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kalian perhatikan, belum mencapai dikali
apa sih ini y-nya belum sampai depan banget lah, belum sampai apa sih namanya linear combination-nya. Gitu. Karena kan ini harus dikali ke depan ya. Yang ini harus dikali y, yang ini harus dikali x. Nah itu dilakukan di setelahnya di proses update weight ini. Jadi ini hanya backprop error-nya doang. Jadi sampai rumus X-nya ini belum ada, dan ini juga Y-nya belum ada. Oke. Itu dilakukan di mana? Kalian lihat di sini. Dilakukan di sini. Dikali input. Oke. Jadi ini sudah masuk ke rumus ini. Minus alpha. Jadi learning rate dikali neuron delta. Neuron delta kan tadi udah ada ya. Oke. Jadi baru dikali inputnya di sini. Ini dikali Y, yang chain rule kedua dikali X. Oke. Kemudian ini untuk bias tidak dikalikan input, karena bias tidak menerima input apapun. Hanya learning rate aja dikali neuron delta. Oke. Ini pendekatannya memang agak beda gitu. Sebenarnya lebih ke approach aja sih, bahwa saya backprop errornya dulu baru dikali dengan inputnya. Tapi secara garis besar ini sudah merepresentasikan apa yang dilakukan di simulasi ini. Oke, intinya hanya memasukkan rumus-rumusnya aja. Oke. Jadi saat update weight di sini, kita hanya tentukan learning rate-nya berapa, terus network-nya apa tadi, sama input-nya apa. Di sini akan menerima. Oke. Dan di sini kan proses backprop error tadi sudah disimpan dalam namanya delta. Nah, delta ini bisa dipakai di sini. Jadi ini tadi saya belum run ya. Jadi delta untuk yang pertama, neuron pertama di layer pertama, kemudian di layer output neuron pertama. Karena tidak ada neuron lain sebenarnya. Oke. Kemudian terapkan update weight, akhirnya didapat ini. Kalau kita run, weight-nya akan sudah berubah di sini. Dari 0,5 menjadi 0,508, ini 0,1 tetap, ini jadi 1,008, jadi perubahannya masih sangat sedikit ya. Ini 1,05, yang ini jadi minus 0,9. Ini masih sedikit lah perubahannya. Oke. Kemudian, ini kan untuk tiap datanya sudah bisa kita lakukan seperti ini. Oke. Kalau mau kita lakukan berulang-ulang, berarti kita panggil update weight ini, pertama panggil forward propagation dulu, panggil backprop berulang-ulang. Nah, saya mau lakukan itu secara otomatis. Nah, saya buat satu fungsi lagi namanya train network. Di train network ini saya tentukan berapa epoch yang akan saya lakukan. Oke. Networknya apa? Data trainnya apa? Jadi data yang tadi, jadi row pertama, row kedua, row ketiga, row keempat. Learning rate-nya, ini ada epoch-nya, kemudian number of output-nya. Number of output kan tadi ya, cuma 1 neuron aja. Oke. Jadi di sini akan saya iterasi berdasarkan epoch-nya. Ini kalau tadi max it ya. Jadi max iterasinya tadi number epoch-nya. Kemudian ini ada, sebenarnya saya sum error ini hanya untuk validasi doang. Tidak dimasukkan ke dalam proses backpropagation-nya. Oke, ini hanya menggambarkan aja bahwa saat epoch pertama total errornya berapa dari data 1, data 2, data 3. Mirip kayak batch learning, tapi ini hanya menjumlahkan aja. Saya tidak akan gunakan untuk operasi backpropagation. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa setiap epoch harusnya errornya akan berkurang. Itu aja. Dan ini sama, mean square error aja. Oh enggak, ini square error. Ini enggak pakai setengah sih. Ini hanya square error aja. Oke. Kemudian di tiap epoch yang saya lakukan adalah pertama saya forward propagate,
Kemudian saya tentukan juga targetnya apa, ini expected ya. Jadi nilai output sebenarnya. Kemudian saya lakukan backward propagation, update weight. Jadi murni benar-benar 3 fungsi itu yang saya panggil. Forward, backward, update. Oke. Kemudian ya ini harusnya ini fungsinya. Kemudian di sini saya tentukan. Ini sheet-nya saya tentukan biar tadi randomize weight di awal. Datasetnya saya buat seperti ini. Jadi 2 pertama adalah X1, X2, yang terakhir adalah outputnya. Oke. Kemudian ini number of input, berarti kan panjang dari setiap dataset dikurangi 1 ya, karena yang terakhir kan output. Jadi panjang inputnya hanya 2. Terus number of hidden-nya, ini saya buat 1 dulu deh ya. Number of hidden-nya hanya 1 neuron, number of output-nya juga 1 neuron. Oke. Kemudian network, initialize network tadi. Jadi berdasarkan jumlah ini otomatis akan terupdate weight-nya. Ini saya buat randomize ya, jadi saya nggak buat ini hard definition of weight. Jadi saya pakai randomize. Kemudian epoch-nya berapa? Let's say saya pakai 10 dulu. Learning rate-nya berapa? 0,5 saya pakai. Kemudian train network. Nah, ini di tiap epoch saya mencoba ngeprint ngeprint weight. Nah, print layer. Karena saya mau tahu ada perubahan weight atau tidak di situ. Makanya ini panjang jadinya. Jadi pertama ini weight 0 lah ya. Ini epoch 0. Jadi di sini dilihat sudah ada apa? Ini kan kalau kalian lihat per data ya. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, data keempat dan seterusnya. Tiap data nanti ada 2 ini. Oke. Jadi di sini lihat weight-nya sudah berubah dari ini weight awal, sorry. Ini weight awal. Oke, ini masih weight awal. Ini randomize semua. Ini adalah weight awalnya. Kemudian setelah data pertama selesai, ini update weight-nya. Kelihatan ada perubahan kan? 0,132 menjadi 0,131. Ya ini berubah sedikit, ini juga berubah sedikit, ini 184 jadi 114, ini 421 menjadi 0,34. Jadi kebanyakan berubah di weight yang output, layer output. Oke. Kemudian seterusnya sampai selesai data terakhir. Ini kan ada 10 data ya. Sampai 10 data selesai. Nah, habis itu di summarize error-nya. Ini benar-benar tadi kayak menjumlahkan square error aja. Jadi epoch ke 0 dengan learning rate 0,5, saya dapatkan total error 2,8. Harapannya di epoch berikutnya 2,8 ini turun. Kita lihat update weight-nya pasti di sini juga masih tetap update. Nah, ternyata errornya turun 2,74. Di epoch berikutnya turun lagi, epoch berikutnya turun lagi, dan seterusnya sampai epoch 10. Nah, epoch 9 kan karena mulainya 0 tadi ya. Jadi turun dari 2,8 menjadi 2,6. Apakah sudah bagus? Kita harus cek dari prediksinya. Oke. Jadi kita coba prediksi. Semua dataset tadi kita akan predik ini. Apakah hasilnya sama? Targetnya akan sama dengan hasil prediksinya. Oke. Nah, ini kita sudah dapat outputnya. Jadi kita habis itu evaluation. Oke. Kita harus simpan actualnya itu apa sama prediksinya itu apa. Jadi actualnya adalah kan tiap dataset tadi di baris terakhir di kolom terakhirnya ya. Ini ya. Ini adalah actual targetnya. Oke. Kemudian ini actualnya udah. Kemudian prediksinya adalah hasil dari prediction ini. Rumus fungsi prediksi. Ini hanya intinya adalah forward propagate aja dengan network terakhir, dengan komposisi network terakhir. Ini, dengan weight terakhir. Oke. Kemudian inputnya dimasukin juga sama kayak dataset tadi. Kita akan dapatkan
expected atau nilai sebenarnya, yang ini adalah prediksinya. Oh, ini belum saya jalankan, sorry. Nah ini. Jadi dengan 10 epoch aja, komposisi tadi input 2, hidden 1, output 1, ternyata tidak cukup bagus untuk model kita memprediksi bahwa ini kan jelas ya beda. 5 data pertama harusnya 0, tapi diprediksi menjadi 1. 5 data kedua memang benar. Dan secara actual prediksinya, ini juga jelek banget, 0,57. Ini kayak nge-flip coin doang, jatuhnya 0,5. Either yes atau no. Jadi benar-benar defaultnya 0,57. Nah, ternyata belum bagus. Oke, let's say kita tambahkan simply by adding the epoch. Saya jadiin 20. Yang lainnya tetap. Randomize tetap dengan seed pertama. Apakah ada perubahan? Oke. Kalau kita lihat secara error, jauh banget. Tadi yang 2,6 di epoch ke-10, di epoch terakhir, di epoch 20, ternyata mencapai 1,8. Oke, kita coba prediksi. Nah, ternyata sudah benar di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang secara rounded-nya memang bagus. 000 di sini 11. Udah benar ya prediksinya. Tetapi secara actual prediksinya masih jelek banget angkanya. Masih di sekitaran 0,46, ya mendekati 0,5 lah. Jadi ini sebenarnya belum terlalu bagus. Memang secara rounded-nya bagus, secara prediction akhir. Tetapi secara raw prediction-nya, nilai sebenarnya dari hasil prediksinya masih jelek. Kita mau, ini kan bisa diibaratkan seberapa yakin kita bahwa itu masuk ke 1. Gitu. Kalau mendekati 1 banget, berarti itu intinya dia yakin banget. Tapi kalau ini kan berarti dia masih ragu-ragu nih, masih mendekati 0,5. Berarti belum cukup nih. Oke, let's say kita tambahkan lagi epochnya. Jadi 50. Kita lihat di akhir, jauh banget. Errornya yang tadinya 2, kemudian jadi 1, sekarang jadi 0,2. Kita lihat hasil dari prediksinya pasti akan menjadi lebih percaya diri. Nah, ini mendekati 0, yang ini mendekati 1. Ini yang dikatakan nanti titik konvergen ya. Jadi kalau sudah benar-benar mendekati nilai expected-nya. Kalau mau tambahin lagi, misalnya ini kan 50 nih. Mau bikin 100 misalnya. Ini akan jauh lebih percaya diri pasti. Nah ini. 0,9. Ini di sini udah mencapai 0,00. Oke, kalau ditambahin lagi epochnya pasti akan lebih bagus lagi. Oke. Kemudian setelah itu kita melakukan evaluation di sini. Oke, karena di performance evaluation harusnya ada materinya. Jadi saya akan buat pertama adalah confusion matrix-nya. Saya menggunakan bantuan library Pandas di sini. Jadi Pandas hanya untuk membuat cross step-nya aja. Jadi ini adalah confusion matrix. Actual 0, 1, prediction 0, 1. Ini sama kayak yang di Busmaya kan. Jadi kita tinggal tentukan. Saat kita mau mencapai akurasi atau recall atau precision atau F1 score, kan kita butuh nilai ini kan. True positif, true negatif, false positif, sama false negatif. Oke. 1 dan 1 ini kita anggap positif ya. 0 dan 0 negatif. Oke. Berarti true positif ada di sini ya. Ini true positif. Jadi true positif adalah kalau actualnya positif dan pred-nya juga positif. Kemudian berikutnya ini. Kalau actualnya negatif ternyata prediksinya positif, berarti dia false apa? False positif ya. Jadi secara actual dia sebenarnya negatif, tetapi ditebak positif. Makanya dia dibilang false positif, positif yang salah. Kebalikannya yang ini. Dia sebenarnya adalah positif, tetapi ditebak negatif. Prediksinya adalah negatif. Berarti dianggap false negatif. Artinya negatif yang salah. Karena sebenarnya dia positif. Dia ditebak negatif. Yang ini, actualnya negatif, prediksinya juga negatif. Berarti dia true negatif. Jadi saya tinggal ambil aja.
true negatif ini di kolom berapa row berapa, false positif di mana. Habis itu saya terapin rumusnya. Ini rumus ada di Binus Maya. Harusnya ada di mana ya? Saya harusnya udah buka sih. Jadi performance evaluation di sini harusnya di jam 9 ya. Nah ini. Ini rumusnya sama persis ada di sini. Akurasinya rumusnya ini kan tinggal masukin TP, TN, terus recall juga. Jadi ini benar-benar kayak saya tinggal menerjemahkan aja ke codingan. Oke. Kemudian saat saya, ini saya jalankan dulu. Ini saya jalankan. Pasti semuanya 100%. Tapi tadi pas yang masih epoch 10, pasti hanya 50%. Oke. Jadi itu adalah BPNN sampai selesai performance evaluation. Oke. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke RNN sedikit aja ya. Ini kan udah jam 9. Atau mau stop aja nih? Masih bisa lanjut sedikit atau mau stop aja ya? Kalau singkat, boleh lanjut dikit kali ya, Pak? Saya coba singgung sedikit deh. Iya. Karena bedanya di RNN itu sebenarnya tetap mengambil konsep dari BPNN. Oke. Cuma bedanya adalah di sini. Secara garis besar akan sama. Jadi input, kemudian ada hidden, kemudian ada output. Di sini ada linear combination biasa. Nah, bedanya adalah karena RNN didesain untuk mengingat, karena kan dia sequence ya. Dia digunakan untuk memproses sequence, data sequence. Di mana data sequence kita harus ingat data sebelumnya itu akan mempengaruhi data setelahnya dan kemudian akan mempengaruhi data setelahnya lagi dan akan mempengaruhi data setelahnya lagi. Oke, kayak misalnya kalimat. Kalimat kalau kita jadikan independen tiap katanya dia akan hilang maknanya. Tapi kalau kita urutannya kita tetap perhatikan gitu. Misalnya ini neuron feedbacks is typically a 3 layer. Kalau kita ingat susunan 4 atau 5 kata ini, maksudnya 5 kata ini benar-benar kita proses bareng, akan ada maknanya. Tapi kalau sendiri-sendiri, misalnya hidden neuron sendiri, feedback sendiri, is sendiri, typically sendiri, dia tidak akan ada maknanya. Makanya itu penting tadi. Jadi saat memproses setiap, kita ngomongnya time step ya. Setiap memproses time step, proses akhirnya akan dimasukkan lagi di input. Oke, jadi akan linear combination-nya, ini saya akan lompat sedikit. Nah, di sini. Linear combination-nya tidak hanya W dikali X, tetapi ada namanya W sebelumnya dikali Y sebelumnya. Tambahnya ini. Oke, ini adalah iteration dari iteration sebelumnya. Kenapa di sini dibedakan before feedback loop dan after feedback loop? Karena saat iterasi pertama atau epoch pertama tidak ada hasil dari sebelumnya, neuron sebelumnya atau time step sebelumnya. Makanya di sini kosong. Baru setelah satu kali feedback loop atau backprop baru ada ini output dari neuron sebelumnya atau time step sebelumnya. Oke, secara garis besar ini. Jadi linear combination akan tetap sama, tapi kemudian ditambah satu. Dari hasil hidden layer dilempar lagi ke depan untuk iterasi berikutnya. Terus dilempar lagi ke depan lagi untuk iterasi berikutnya. Oke, makanya secara rumus pun bedanya hanya di sini. Jadi feedback loop tadi akan dibedakan. Kalau yang pertama pasti 0 ditambahnya. Kalau di sini baru ada nilainya. Oke. Kemudian secara error akan sama, tetap pakai tadi mean square error setengah dikali T min Z kuadrat. Bedanya adalah di backward pass. Backward pass-nya sekarang ada berapa? 3. Pertama terhadap V. Oke, ini terhadap V. Kemudian terhadap W, masih sama kayak backprop sampai sini. Kemudian tambahannya adalah terhadap WJ. Ini sebenarnya W ini ya, yang tadi kita lempar. Atau shared weight biasanya kita nyebutnya.
Karena kan itu di-share dari neuron ke neuron kan, makanya disebut shared weight. Jadi tambahannya adalah ini, satu chain rule tambahan. Jadi E diturunkan terhadap W, apa sih ini, J ya. Kemudian ya rumusnya akan sama sebenarnya ke bawahnya. Ini akan mirip dengan ini, terhadap WT. Oke. Jadi sebenarnya akan sama persis kayak BPNN, sama persis. Cuma bedanya adalah nanti di backprop-nya, di linear combination tadi ada penambahan tadi WJ dikali YT atau Y sebelumnya ya. Oke, kemudian di akhir juga ada tambahan satu chain rule yaitu GN diturunkan, error diturunkan terhadap WJ. Karena kita lihat kan secara gambarnya kan jadi ada 3. Error diturunkan terhadap W dan W, dan kemudian ditambahannya adalah diturunkan terhadap WJ ini. Oke, itu adalah RNN. Nah, mungkin saya nggak akan terlalu masuk ke, saya akan tunjukkan sedikit aja bahwa RNN itu sebenarnya lebih ideal untuk data yang sifatnya sequence. Biasanya dia ada tiga dimensi. Oke, jadi dimensinya adalah seperti ini kalau di Excel ya. Jadi satu data biasanya ada beberapa time step. Ini time step. Time step 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya satu data, ini data pertama. Data 1. Time step. Dan tiap time step-nya nanti ada berapa feature biasanya. Let's say 2 feature. Nah ini ada nilainya nanti. 1, 0, terus 0, 1, dan seterusnya. Oke, ini adalah data pertama. Data kedua akan sama. Punya 5 time step juga, punya 2 feature juga. Ini mungkin 1, 1, ini 0, 0, ini 1, 0. Oke. Dan targetnya dia hanya akan ada 1 di sini. Jadi dari setelah time step ini dengan masing-masing feature ini, targetnya adalah misalnya T ya di sini ya. Jadi di sini hanya ada 1. Misalnya ini 1 di sini. Atau bisa juga di tiap time step ada targetnya. Jadi di sini 1, di sini 0, 1, 1. Di sini juga sama. Jadi bisa di tiap time step, bisa di akhir time step. Tergantung soalnya sebenarnya. Intinya tapi setiap data diwakili oleh dua dimensi ini. Dimensi time step dan dimensi feature-nya. Oke, makanya kalau misalnya let's say ada 100 data, masing-masing datanya 5 step, kemudian masing-masing step-nya ada 2 feature, jadi seperti ini. Dimensinya adalah 100 dikali 5 dikali 2. Ini dibawa ke arah NLP, karena kan sequence ini biasanya untuk NLP ya. Biasanya kalau kita untuk NLP, berarti kalau let's say untuk sentimen analisis lah ya. Jadi tiap kalimat akan diwakili oleh 5 time step atau 5 kata. Jadi ini 5 kata, ini adalah kata. Dan tiap katanya diwakili oleh 2 vektor. Ini vocab-nya biasanya. Ini vocab. Jadi kalau realnya biasanya ini adalah kalau let's say Twitter ya, ini berarti 144 kata. Sorry, bukan kata ya. Misalnya artikel lah, 100 kata. Kemudian tiap kata diwakili dengan let's say vocab-nya ada 300. Vocab. Ini ada misalnya 1000 kalimat. Ini adalah representasinya. Jadi RNN biasanya datanya adalah bentuknya 3 dimensi. Oke. Nah ini kalau untuk ini saya udah mencoba jadi menerapkan RNN ini untuk data yang sama kayak tadi. Oke. Ini saya sempat rubah. Nah, ternyata hasil dari RNN untuk data yang sifatnya seperti ini sangat jelek. Karena ini kan sekuensinya hanya 1, 2, ya 2, tiap data diwakili oleh 2 time step aja. Dan tiap time step saya bikin 1 feature.
Ini kan timestamp pertama, data pertama, timestamp kedua, data kedua, terus feature. Oke, makanya jadi jelek banget ini datanya, hasilnya, hasil dari prediksinya. Kalau kita jalankan, ini akan nanti kalian silakan pelajari sendiri aja ya. Jadi ini pakai data yang sama persis kayak sebelumnya di BPNN, dan ternyata saat diterapkan RNN hasilnya tidak bagus. Karena sebenarnya ini yang saya masih menerapkan data ini secara naif sih. Harusnya ini diterapkan lagi, dianggap bahwa ya susah juga sebenarnya. Ini mau dibawa ke arah ini cuma satu time step terus dua feature juga pasti akan jelek. Karena memang karakter datanya yang tidak sequence ini. Jadi kalau mau sequence sebenarnya harus kita buat data yang lebih representatif. Jadi kalau hanya buat data seperti itu simple, itu hasilnya jelek kayak ini misalnya. Nah, loss-nya memang ada peningkatannya di sini, maksudnya penurunan dari 1,95 menjadi 1,2. Tapi mentok di situ-situ aja. Makanya saat prediction hasilnya sangat jelek. Nah ini. Semua ditebak mendekati 0,5 sama 0,6. Saat kita buat confusion matrix, semua akan dianggap 1 karena di atas 0,5 kan, walaupun mendekati 0,5. Nah, ini mau ditambah berapapun epoknya akan ya sekitaran itu aja sebenarnya. Mau saya bikin 500 pun, pasti tidak akan sebagus BPNN. Karena memang karakter datanya yang tidak terlalu representatif untuk sequence. Tuh, dia akan mentok di 1,21. Ini yang dinamakan tidak konvergen, karena loss-nya akan segini-segini aja. Oke. Nah, tetapi saat saya terapkan itu untuk data yang lebih representatif, jadi di sini saya udah buat. Jadi ini jatuhnya bukan classification sih, tapi jadi lebih ke forecasting lah. Jadi saya mau memforecast dengan 50 data, forecast next datanya apa. Kayak misalnya saham lah. Saham di hari ini berdasarkan nilai saham di 50 hari sebelumnya gitu. Itu problemnya di sini. Tapi di sini lebih ke apa? Ini ibaratnya apa sih? Kayak graf saham lah ya. Dari hari per hari. Jadi saya mau tebak saham hari ini berdasarkan nilai saham 50 hari ke belakang. Nah ini jatuhnya lebih bagus hasilnya. Karena kan harusnya bisa merepresentasikan graf yang tadi ya. Ya ini belum selesai sih sebenarnya. Ini epoknya masih sedikit. Jadi saya masih sedikit. Ini kalau epoknya dilamain lagi dan hidden layer yang ditambah akan mendekati nilai sebenarnya. Nah ini. Ini hidden layer-nya misalnya saya buat 100, kemudian epoknya dibuat 200. Harusnya di akhir dia akan mendekati. Ya ini harusnya butuh waktu lama lagi sih dan arsitektur yang lebih kompleks lah. Jadi ini nanti akan saya share, nanti silakan kalian coba-coba. Intinya adalah sebenarnya kalau RNN, kalau datanya tidak representatif sequence, dia hasilnya tidak akan bagus gitu. Pasti akan kalah sama BPNN. Tapi kalau datanya benar-benar representatif sequence, kayak seperti ini contohnya, atau misalnya nanti yang sifatnya NLP, pasti akan bagus. Oke, saya rasa itu aja. Ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman juga belum ada pertanyaan kali ya Pak. Kalau misalnya mau nanya, ntar boleh ke Bapak kali ya? Iya, nanti ke tim saya aja. Jadi tim saya
di email. Harusnya kalian panitia ada yang simpen email saya ya? Bisa di-share sih nanti sebenarnya. Oke, Pak. Ntar paling mereka mau nanya ke Bapak kali ya, Pak. Iya, jadi itu email saya. Jadi kalau misalnya bisa lewat Teams atau bisa langsung tanya di email juga. Oke. Jadi makasih ya Pak udah mau ngajarin ANN. Sebelum kita akhiri, ini mungkin pesertanya ada diminta buat ngisi link absensi dulu sebelum kita sesi dokum. Oke. Next aja. Ini guys. Pokoknya aku kasih sampai jam 9.18 ya. Buat ngisinya. Oke. Itu Pak, kira-kira di share-nya lewat panitia aja kali ya Pak? Apa? Codingnya ya? Uh-uh. Ya nanti saya lewat yang kemarin konteks saya ya. Kayaknya siapa ya kemarin? Oke Pak. Oke. Yang sebelumnya. Naik lagi. Nah. Udah kali ya? Udah pada ngisi kan? Guys. Respons ini biasanya untuk semua mata kuliah ya? Atau ada request tertentu? Request sih Pak. Lebih ke kalau misalnya ada yang rata-rata semua mata kuliah, cuman biasa by request juga bisa gitu. Oke. Ini sebelum kita keluar, kita dokum dulu kali ya Pak. Oke. Boleh di on-cam. Yang lain juga teman-teman boleh on-cam. Oke. Oke, yang lain boleh silakan on-cam. Iya, Fernando. Boleh, tim dokum. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih tim dokum. Makasih ya Pak, udah mau Oke, thank you ngajarin. semuanya. Makasih Pak. Kali ini Makasih, Pak. aku Makasih Bapak. Iya. Makasih ya Pak. Oke, Bye, thank Pak. you.